Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjar Arsanto di channel YouTube Sehat Hub ya. Sebagaimana saya membuat untuk channel ini, saya tergerak ya, mendedikasikan untuk kembali memberikan sharing terkait ilmu yang diberikan kepada salah satu guru kami, yaitu Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad rahimahullah, yang beberapa hari yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya membuat konten sebagai rasa terima kasih saya kepada beliau, rasa saya bersyukur sekitar sejak tahun 2005 ya, melalui dulu ada namanya HPA, Herba Penawar Al-Wahidah. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau tentang bagaimana memelihara kesehatan secara alamiah. Dan qadarullah, sekarang yang area yang saya tekuni, area juga dunia kesehatan tradisional, walaupun saya sekarang ada di Pas Al-Kasau, yang kalau boleh dikatakan ya Pas Al-Kasau ini juga salah satu anak ideologis dari pemikiran-pemikiran Tuan Haji Ismail ya. Ya karena apa? Dulu beliau mengembangkan bagaimana mengembangkan ya dakwah beliau berkaitan dengan Tibun Nabawi yang beliau sajikan dalam konsep namanya perubatan Jawi ya. Beliau juga bagaimana mendorong kaum muslimin itu mengambil peran di bidang kesehatan. Nah, mungkin di beberapa video yang akan datang saya akan kutip beberapa pemikiran-pemikiran beliau berkaitan dengan dunia pengobatan tradisional ya. Dan kita akan mulai dari kitab pertama. Ini namanya kitab Intibah, Panduan Intibah nomor 1 ya. Saya dulu belajar ini sekitar, ini saya kasih ada tanggalnya ya. Kalau yang mengambil modul ini di tanggal 27 Maret 2006. Ini 27 Maret 2006. Sebenarnya saya kenal di 2005 tapi belum mengikuti yang kelas intensif beliau ya waktu itu. Saya mengikuti dulu di Semarang ya. Nah, saya kuliah masuk tahun 2004 di Fakultas Psikologi di Universitas Diponegoro ya. Di tahun 2005 saya mengenal Ruqyah Syariah, kemudian dengari komunitas yang teman-teman yang dulu ada di Parangkembang ya. Pelopornya itu almarhum Ustadz Ahmad Irfan Hakim ya kalau nggak salah. Beliau rahimahullah juga sudah meninggal. Dari beliau sama teman-teman saya mengenal HPA dan juga mengenal banyak hal kemudian. Nah, kita akan mengambil beberapa, karena ini mungkin yang pertama ya, lebih ke pengenalan siapa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Ya, nanti kita akan sedikit kupas ya. Nah, beliau Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad adalah seorang praktisi ya, praktisi kesehatan asal Malaysia ya, berasal dari desa Jejawi ya, di mana beliau adalah dari keturunannya itu memang sudah seorang pakar ahli pengobatan ya. Dan beliau meneruskan ya tradisi pengobatan tersebut. Nah, di modul yang pertama ya, di modul yang pertama ini kita akan langsung membahas yang namanya perubatan Jawi ya. Walaupun tidak semua bahasan, namun di sini di Muqaddimah di modul 1 kitab perubatan Jawi. Nah, saya menyebut banyak Jawi-Jawi itu bukan Jawa ya, tapi Jejawi di Malaysia. Oke. Yang pertama di sini Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad ya. Dari pembukaan dulu ya di kata pengantar. Di sini beliau setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan bahwa masalah perubatan, masalah pengobatan, masalah merawat ya, kesehatan ini salah satu bidang kehidupan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal menurut beliau ini dalam pengantarnya bahwa tradisi pengobatan ini, tradisi kaum muslimin terhadap pengobatan ini sudah berkembang sejak lama, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW ada. Dilanjutkan oleh generasi para sahabat, kemudian sampai generasi salafus soleh. Ya. Dan di sini beliau berharap melalui program Intibah namanya Institut Herba Al-Wahidah ya, pelatihan kayak semacam kursus ya. Saya dulu sering berangkat, walaupun dulu itu dibuat Sabtu Ahad ya, karena kelas kantor ya, kelas orang dewasa saja dibuat Sabtu Ahad. Saya berangkat membahas kitabnya kalau nggak salah 4 atau 5 level ya waktu itu. Nah, visi beliau membuat Intibah Institut Herbal ingin melahirkan para herbalis. Ya, fokusnya memang di herbal ya. Kalau beliau itu ahli pengobatan herbal ya. Memiliki kemampuan ilmu pengobatan yang luas serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Ya, ini visi beliau. Dan beliau juga ingin melahirkan herba itu kan gini. Herba itu pandangan orang itu kan ya herbal gitu, nggak banyak manfaatnya gitu. Herbal yang nggak ada, maksudnya reaksinya lama gitu. Beliau tuh berharap juga
melahirkan herbal-herbal yang berkualitas, mujarab, halal. Tujuannya untuk apa? Kata kuncinya ya, yang saya dengar dari beliau berulang kali adalah beliau ingin melahirkan pengobatan-pengobatan herbal yang halal, yang itu untuk menggantikan sebagai substitusi yang selama ini kita ada kaum muslimin berobat dengan pengobatan-pengobatan yang belum tentu kejelasan dari sisi kehalalannya. Ya kita tahulah kalau kita cek pengobatan-pengobatan mau yang bentuknya sirup, mau yang tablet-tablet misalnya seperti itu, berapa persen sih yang sudah ada sertifikasi halal. Padahal isu halal haram ini bukan hal sederhana bagi seorang muslim, ya. Kan ada banyak tuh ancaman-ancaman hadis, barang siapa yang memakan barang yang haram, kalau dia tumbuh daging di tubuhnya akan menjadi penanda apa ya misalnya untuk dia masuk nanti ke neraka misalnya. Atau dalam bahasa yang lain kalau nggak salah, sholatnya nggak diterima selama 40 hari misalnya. Nanti dia doa juga nggak makbul ya. Dalam hadis tentang Rasulullah SAW pengen doanya supaya makbul kan persyaratannya jangan tetap menjaga makannya ya, makan yang halal gitu. Nah, ini harapannya beliau, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang menggunakan bahan-bahan yang haram. Nah, maka harapan beliau dengan adanya intibah ya, nanti lahir para herbalis-herbalis, ahli herbal yang dia tuh punya percayaan diri yang tinggi untuk menghadapi pasien ya. Dan ini juga bagian tanggung jawab beliau dalam pengamalan sebuah hadis di mana hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Barang siapa yang mengobati dan ia tidak pernah diketahui sebelum ini sebagai orang yang mengetahui ilmu perobatan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jadi Tuan Haji Ismail juga punya visi bagaimana beliau mendidik murid-muridnya betul-betul ahli. Nah, karena ada pertanggungjawabannya kalau yang mengobati tidak ahli, nanti dicatat dalam hadis ini dia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pembuka. Beliau juga menutup ya, akhirnya semoga Allah nantiasa memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu belajar. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa tuqa. Jadi beliau menambahkan akhir sebuah doa, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang ahli ilmu dan orang-orang yang bertakwa. Itu sebagai kata pengantar beliau. Oke, ini sebagai pengantar, namun kita sedikit masuk aja ya ke pengobatan jawi, perubatan jawi. Di sini dalam mukadimah bahwa beliau mengetengahkan bahwa Allah itu sudah membekali kepada kita sebagai manusia di setiap tubuh. Nah, beliau mengistilahnya kekuatan fitrah, ya, kekuatan alami. Kekuatan alami adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk menolak serta menyembuhkan secara pribadi setiap penyakit yang menyerang dirinya. Nah, ini kalau kita bahasakan zaman sekarang ya, sistem imunitas ya, sistem immunity, kekebalan tubuh ya. Nah, tujuannya jelas. Sistem imunitas ini adalah menghalau masuknya berbagai penyakit yang datang dari luar tubuh berupa bakteri, virus, patogen-patogen luar ya. Nah, dari pandangan beliau, ini menarik teman-teman. Jadi pandangan beliau ini menarik. Beliau membagi bahwa kekuatan fitrah ini sebenarnya ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu yang paling kuat menurut beliau justru komponen spiritual. Itu 50% ya. Jadi komponen fitrah ini. Jadi beliau tidak memisahkan sisi sisi jasmani dan sisi ukhrawi ya. Jadi beliau menjadikan bahwa kekuatan fitrah yang pertama justru spiritual, ya, 50% untuk imunitas ya, imunitas kita. Terus yang kedua adalah sisi mental yaitu 20%, kemudian sisi emosi 20% dan yang psikis, yang fisikal ya. Beliau mengatakan bahwa yang fisikal itu hanya sekitar 10%. Nah, ini beliau gambarkan dalam sebuah diagram ya di sini ya. Teman-teman, diagram 50%-nya adalah spiritual. Maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan bahwa dari diagram tersebut jelaslah bahwa sesungguhnya faktor spiritual ya, kekuatan rohani, kekuatan dia kalbunya ya, untuk hatinya memiliki peran paling besar ya untuk menumbuhkan kekuatan fitrah pada diri manusia. Sementara kekuatan fisikal ya, masalah aspek psikis ya, aspek fisiologisnya itu hanya sekitar 10% saja. Maka seseorang yang memiliki spiritual yang tinggi ya, tentunya dari penjelasan ini, dan ini adalah faktor yang paling dominan ya. Ketika seseorang sisi spiritualnya tinggi akan memiliki ya peluang kesembuhan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki aspek spiritual. Misalnya ya gampangannya kita pahami ketika sakit ya. Kita tahu sakit ini adalah bunga kasih dari Allah. Beliau kalau mengatakan tuh bunga kasih dari Allah. Jadi bentuk cinta dari Allah kepada hamba-hambanya dikasih sakit. Ya, supaya apa? Supaya hamba ini ingat kepada Allah. Nah, kita lihat betapa banyak orang yang sakit kemudian mendekat kepada Allah. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa
diingatkan bahwa dengan sakit ini seseorang itu diampuni dosa-dosanya. Dengan sakit ini orang itu dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sakit ini ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kesalahan-kesalahannya diampuni. Ya, ini luar biasa. Jadi supaya si sakit jadi dekat kepada Allah, diampuni kesalahan-kesalahannya, ya, diampuni dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya. Dan bisa jadi ada banyak fadilah-fadilah sakit yang dimana ketika dia sehat malah dia jauh dari Allah, ketika sakit dia malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mendefinisikan perubatan jawi itu apa sih ya? Perubatan jawi adalah sistem perubatan ya, yang bersifat holistik, menyeluruh, mengobati penyakit tidak saja dari segi fisik tetapi juga dari spiritual, mental, dan emosional. Perubatan jawi meletakkan satu kaidah bahwa perubatan penyakit haruslah menyeluruh, yaitu holistik dan sesuai dengan fitrah manusia di atas. Mungkin ini 10 menit pertama ya berkaitan dengan perubatan jawi yang kita sebut kekuatan fitrah. Semoga bisa menginspirasi kita, jangan terlalu melihat aspek fisikal saja, tapi kita juga bagaimana kalau sakit dikembalikan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, perbaiki tauhid kepada Allah. Nah, kalau di kelas pas Al-Kasal kita kan juga ada pembahasan ya, itu inspirasinya juga dari perubatan jawi sebenarnya. Bahwa sebelum kita membicarakan jurus, sebelum kita membicarakan diagnosa, kita sampaikan bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Bahkan ketika seseorang itu diberikan sakit, itu Allah tidak mendolimi dia. Ada banyak kebaikan-kebaikan, ada banyak hikmah, ada banyak hal yang Allah kasih melalui bentuk sakit itu yang menjadi kebaikan bagi hambanya. Itu dulu, biar tidak terlalu panjang video kali ini. Insya Allah kita akan sambung di video berikutnya. Dalam pembahasan ini seri 1 ya. Saya buku yang seri 2 belum ketemu. Nanti mungkin kita akan yang ada dulu ya. Karena dulu seingat saya bukunya dipinjam. Terus saya juga pindah-pindah tempat. Jadi mungkin bukunya antara dipinjam, antara ketelisut, ya itu belum ketemu. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas sedikit-sedikit yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ringkasnya, ketika sakit kita cari Allah dulu ya, spiritual 50%, baru ikhtiar hal-hal yang lainnya. Terima kasih, saya Anjar Susanto, kurang lebih saya mohon maaf. Subscribe bagi yang belum subscribe, yang mau komen pertanyaan bisa di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.